Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam video yang kedua ini, Anwar Habibi Siregar, peserta pelatihan dasar Angkatan 2 kelompok 4. Setelah kemarin saya mereview materi pertama, kemudian pada hari ini saya akan coba mereview kembali materi yang ada di modul pelatihan dasar, tetapi materi yang kedua yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer. Sahabat sekalian, sahabat Latsar, di dalam modul ini ada 6 isu kontemporer yang diangkat, mulai dari korupsi, kemudian ada juga narkoba, lalu terorisme dan radikalisme, kemudian juga money laundering, kemudian proxy war, dan yang terakhir adalah kejahatan mass communication. Sahabat Latsar, kali ini saya akan fokus kepada isu kontemporer yang masih hangat dan sepertinya ini akan berlanjut kalau tidak ditanggulangi atau tidak diberantas, yang berkaitan dengan radikalisme. Kenapa saya bahas radikalisme? Karena radikalisme ini salah satu cikal bakal adanya terorisme. Dan terorisme itu adalah kejahatan yang luar biasa dan tentu perlu penanganan secara khusus, mulai dari deradikalisme sampai kepada penegakan hukum yang sangat tegas dari pemerintah. Radikal kalau kita lihat dari pengertiannya secara etimologis, itu salah satu ahli yang bernama David Jerry, dia menerjemahkan atau mengartikan radikal itu sebagai bentuk suatu kehendak untuk mengubah kekuasaan. Adapun dari segi terminologisnya atau istilah, kita ambil dari pendapatnya Angel Rabasa. Dia katakan dalam kesimpulannya bahwa radikal itu adalah proses mengadopsi sebuah sistem kepercayaan ekstrim, termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, dan memfasilitasi kekerasan sebagai metode untuk menuju kepada perubahan sosial. Itu kawan-kawan, kalau dari istilah. Sebenarnya kalau lebih gampangnya kita memahami bahwa radikal itu bagian dari pemikiran yang ekstrim. Dalam bidang filsafat dikatakan berpikir secara mendalam. Dari sifatnya kita ketahui bahwa orang-orang seperti ini sangat militan dan sangat keras dalam cara pandangnya. Sedangkan ciri-ciri orang yang sudah terkena paham radikalisme itu ada 4. Biasanya orangnya yang pertama, dia tidak toleran, cenderung intoleran, atau toleransinya sangat sedikit sekali, sangat tipis sekali. Kemudian yang kedua, orangnya biasanya fanatik terhadap suatu paham keagamaan atau paham yang lainnya. Kemudian juga dia sangat eksklusif. Eksklusif ini adalah dia bersifat tertutup, tidak menerima pandangan orang lain, tidak menerima pendapat orang lain, atau bahkan tidak menerima masukan ataupun hal-hal yang baik dari orang lain. Kemudian yang keempat, orangnya cenderung revolusioner. Revolusioner yang dimaksud di sini adalah orangnya ingin melakukan perubahan secara drastis, perubahan yang cepat, kemudian cenderung melakukan kekerasan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi atau menanggulangi paham radikalisme ini?
Dari hemat kami, setidaknya ada 4 bidang yang bisa kita perkuat untuk menanggulangi radikalisme ini. Yang pertama dari bidang ideologi. Ya, contohnya kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Bisa juga dengan pemahaman yang terus kita gaungkan, yaitu pemahaman bahwa Pancasila telah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Lalu juga kita harus komitmen untuk mempertahankan NKRI, Undang-Undang Dasar, kemudian semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan dari bidang agama bisa kita perkuat Islam moderat. Kita tahu bahwa Islam moderat itu adalah tidak, ya dia berusaha pada posisi yang tengah, tidak dalam beragama itu tidak terlalu keras, kemudian juga tidak terlalu lembek. Lalu juga kita harus melakukan gerakan Islam damai. Kita ketahui bahwasanya radikalisme itu sering dan cenderung di negara kita ini dikaitkan dengan agama Islam. Maka kita harus melakukan gerakan Islam damai. Kita sampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang menyebar kedamaian. Kemudian juga dari bidang politik kita bisa diantaranya contoh yang bisa kita lakukan adalah kita mendorong ketegasan sikap pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang. Kemudian juga sistem pemimpin Islam yang moderat dengan aparat keamanan. Lalu bisa juga kita melakukan melalui forum komunikasi antar tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian aparat keamanan, supaya saling bersinergi untuk menangkal ataupun menanggulangi radikalisme ini. Lalu yang terakhir adalah kerjasama internasional antar negara. Kenapa ini penting? Ya, karena memang sejarahnya radikalisme ini ya, bisa polanya atau jaringannya itu bisa jaringan internasional, bisa juga jaringan regional, ya, antar benua bisa. Kemudian juga ya yang kita ketahui di negara kita ini secara nasional. Karena itu penting rasanya kita melakukan kerjasama internasional. Dalam kerja internasional itu bisa berupa adanya kerjasama sebuah ya seperti yang dilakukan oleh PBB dengan peraturan-peraturannya dalam menghadapi radikalisme ini atau teroris, ya. Dan itu perlu kita ikuti. Ya, bisa juga melalui pendeportasian warga negara yang kita anggap dia memiliki paham, ya, paham-paham yang radikal. Tentu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus melakukan deportasi kepada negaranya masing-masing. Baik, kawan-kawan, demikian review dari saya tentang materi radikalisme. Salah satu isu kontemporer yang ada di modul atau materi pada yang kedua. Mudah-mudahan dengan review ini bisa menambah ingatan kita tentang materi dari isu-isu kontemporer, khususnya pada radikalisme. Himbauan kami adalah mari kita rapatkan barisan, kita cegah radikalisme baik dari keluarga kita atau lingkungan kita, juga bisa dari lembaga pendidikan yang kita kelola. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.